Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya Bung Ropan berbicara. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan baik. Salam untuk semua keluarga, teman-teman dimanapun teman-teman berada. Pelatih tim nasional Bahrain, Dragan Talajic, ini pelatih asal Kroasia, sudah mewanti-wanti tim asuhan dia yang nantinya akan berhadapan dengan Indonesia, karena Bahrain akan menjamu tim nasional kita Indonesia di stadion Riva, stadion utama mereka, dan mereka mencanangkan 3 poin untuk mengalahkan Indonesia tentunya. Karena kesempatan bermain di kandang, mereka coba untuk melupakan bagaimana kekalahan yang menyakitkan dengan 0-5 saat menjamu Jepang. Dan pasukan Talajic fokus sekarang untuk bisa menerima tim asuhan Sintayong pada tanggal 10 Oktober yang akan datang. Talajic sebagai pelatih bahkan sudah melihat video-video yang dimainkan tim Indonesia, khususnya saat menghadapi Arab Saudi dan menghadapi Australia yang semuanya berakhir imbang, dan dia nampak berhati-hati untuk bisa berhadapan dengan Jai Isyas dan kawan-kawan. Tetapi di mata Talajic ada satu pemain Indonesia, yaitu pemain depan kita, Ragnar Oratmangun, yang saat ini bermain di FC Gender di Liga Utama Belgia, yang perlu untuk mendapatkan perhatian. Dia melihat bahwa pemain ini, Ragnar, adalah pemain yang sangat cepat di depan, visi bermain yang sangat bagus, makanya perlu untuk bisa mendapatkan penjagaan ekstra ketat. Nah, siapa pemain Bahrain yang nantinya akan bertugas untuk mengawal Ragnar Oratmangun ketika Bahrain bersua dengan Indonesia? Ada 2 pemain yang disiapkan oleh Talajic untuk terus memburu kemana Ragnar bergerak. 2 pemain tersebut adalah bek tengah mereka, Syed Bager, dan juga bek kanan mereka, Vincent Ani Emmanuel. 2 inilah yang nantinya secara bergantian akan terus mempersempit ruang dari Ragnar Oratmangun dalam pertarungan di tanggal 10 Oktober yang akan datang. Menarik untuk kita lihat, karena bagi STY juga tidak tinggal diam, karena STY ingin meraih paling tidak minimal 1 poin melawan Bahrain. Syukur-syukur kalau kita bisa menang, ini bonus yang luar biasa. Jika kita mampu mengalahkan Bahrain, berarti ada 3 poin di sana, dan peluang untuk bisa menatap putaran final tahun 2026 ketika Amerika, Meksiko, dan Kanada menjadi tuan rumah bersama di Piala Dunia itu terbuka kalau kita menang. Tapi sebenarnya dengan imbang saja kita sudah cukup, ya. Masih yang penting kita tidak boleh kalah, sambil melihat kemungkinan kita untuk bisa bertarung melawan Cina dan bisa memenangkan pertandingan di Qingdao Yacht Stadion di sana. Oke. Bagi STY tentunya dia melihat semua pemain-pemain Bahrain adalah pemain-pemain yang berbahaya. Ya, dia tidak akan fokus untuk melihat 1-2 pemain, walaupun Bahrain punya Al Sawad di depan bagus yang bisa bermain, ada Mehdi, Abdul Jabbar, 2 pemain depan yang oke. Tapi ini menjadi tugas utama bagi Jai Isyas, bagi Rido, ya, yang akan main. Apalagi kita sudah punya Mes Hilgers, tentunya akan jauh lebih bagus. Namun bagi STY dia melihat ini secara utuh, secara tim, ya, mau bermain dengan baik tentunya harus bermain dengan kerjasama yang oke. Ya, passing-passing yang bagus, tidak boleh ada kesalahan-kesalahan passing di sini, dan kerja keras pasti akan dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia di saat akan menghadapi Bahrain. Karena Bahrain bukan cuma untuk mengandalkan Abdul Jabbar dan Al Aswad, ya, tapi karena mereka punya Abbas Al Asfor di sini, ada punya Muhammad Mahrun, ada juga Ali Madan, Ali Haram. Ini pemain-pemain yang kuat dan selalu bisa muncul dari lini kedua, dari second line. Makanya STY harus bisa mempersiapkan tim yang bagus, starting 11 yang oke. Selain 3 nama tadi, Jai, Rido, dan juga Mes Hilgers juga akan ditampilkan. Kita masih punya Justin Hubner. Nah, di tengah ini siapa yang akan bermain lebih dulu? Apakah Tom Haye dengan Ivar Jenner atau Tom Haye dengan Nathan Joe? Itu yang kita akan tunggu. Kalau di flank sudah pasti. Di kanan itu mungkin saja Sandy Walsh, dan di kiri adalah Calvin Verdong. Ya. Dan kita harus tetap berhati-hati untuk menghadapi Bahrain, karena Bahrain sekali lagi target mereka mengalahkan Indonesia. Ya. Dan seperti yang saya bilang tadi, Talajic sebagai pelatih melihat di antara semua pemain yang potensial untuk bisa mencetak gol, Ragnar yang paling berpotensial
untuk menjebol gawang dari Bahrain yang dikawal oleh Ibrahim ya Lufala, ini penjaga gawang dari Bahrain. Dan tentunya saya pikir wajar kalau mereka mengincar Ragnar, karena Ragnar yang paling gesit ya, impresif bermain di depan, bertahan juga yang sangat kuat ya, punya kecepatan, sehingga ini menjadi tugas bagi Vincent Ani Emmanuel dan juga Syed Bager untuk terus ya memburu keberadaan di mana Ragnar berada. Jadi bagi STY juga ini harus hati-hati, dan tentunya STY sudah belajar melihat di mana celah ya, kelemahan bagi Bahrain tentunya setelah mereka dijebol 5 gol oleh tim asuhan Moriyasu, pelatih dari Jepang. Tetapi Bahrain mampu mencuri 3 poin ketika mereka berhadapan dengan Australia. Nah, 2 pertandingan ini akan menjadi acuan bagi STY untuk bisa melihat bagaimana dari sisi mana kita akan masuk untuk kemudian menggetarkan gawang dari Ibrahim Lutafala ya. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara di sini. Ciao.